Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trio Wibowo Sulaiman, NPM 4118 219120 0124 dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Mata kuliah Ilmu Gizi, dosen pengampu Ibu Yuni Talasma Siregar, MPD. Di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah dalam ilmu gizi. Yang pertama ada ilmu gizi olahraga. Adalah ilmu yang mempelajari keperluan gizi pada atlet. Tujuan ilmu gizi olahraga adalah meningkatkan prestasi olahraga melalui pengaturan asupan gizi. Ilmu gizi olahraga mempelajari hubungan antara pengelolaan makanan dengan kinerja fisik yang bermanfaat untuk olahraga. Lanjut ada nutrisi atau gizi. Adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemulihan kesehatan. Penelitian di bidang nutrisi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit, khususnya dalam menentukan diet yang optimal. Lanjut ke sistem anaerobik. Adalah latihan dengan intensitas yang tinggi, sehingga tubuh tidak punya cukup waktu untuk mengolah oksigen menjadi energi. Contohnya adalah lari sprint dan HIIT. Lanjut ke zat gizi makro. Adalah makanan utama yang membina tubuh dan memberi energi. Zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah besar dengan satuan gram. Zat gizi makro terdiri atas karbohidrat, lemak, dan protein. Lanjut ke zat gizi mikro. Adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil. Kelompok yang disebut juga dengan mikronutrien ini terdiri atas vitamin dan mineral. Mikronutrien biasanya diukur dalam satuan miligram atau mg, mikrogram atau mcg atau IU. Lanjut ke sport anemia. Merupakan kondisi ketika terjadi kerusakan sel-sel darah akibat latihan berat yang biasanya menyebabkan kehilangan zat besi atau Fe, sehingga kadar hemoglobin atau Hb menurun. Keadaan ini biasanya terjadi saat seorang melakukan awal olahraga atau pelatihan yang intensif bagi seorang atlet. Lanjut ke angka kecakupan gizi atau AKG. Merupakan suatu kecakupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Lanjut ke protein. Adalah zat makanan berupa asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Lanjut ke asam amino. Adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil atau COH dan amina, biasanya NH2 serta rantai samping atau gugus R yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Lanjut ke anoreksia nervosa. Adalah gangguan kejiwaan yang membuat pengidapnya memiliki obsesi untuk memiliki tubuh kurus karena mereka sangat takut memiliki tubuh gemuk atau terlihat gemuk. Lanjut ke metabolisme. Adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Semakin cepat metabolisme, semakin cepat proses pembakaran kalori, sehingga berat badan ideal yang sehat tetap terjaga. Lanjut ke bulimia atau bulimia nervosa. Adalah gangguan makan yang ditandai dengan kecenderungan untuk memuntahkan kembali makanan yang telah dimakan. Bulimia adalah gangguan mental yang berbahaya dan berpotensi mengancam nyawa. Lanjut ke asam laktat. Dikenal juga sebagai asam susu, adalah senyawa kimia yang penting dalam beberapa proses biokimia. Seorang ahli kimia Swedia, Carl Wilhelm Scheele, 1780, secara struktur, ia adalah asam karboksilat dengan satu gugus hidroksil yang menempel pada gugus karboksil. Dalam air, ia terlarut lepas proton atau H+, membentuk ion laktat. Asam ini juga larut dalam alkohol dan bersifat menyerap air atau higroskopik. Lanjut ada zat besi. Adalah suatu zat dalam tubuh manusia yang erat dengan ketersediaan jumlah darah yang diperlukan. Dalam tubuh manusia, zat besi memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan
dan mengangkut elektron di dalam proses pembentukan energi di dalam sel. Untuk mengangkut oksigen, zat besi harus bergabung dengan protein membentuk hemoglobin di dalam sel darah merah dan mioglobin di dalam serabut otot. Bila bergabung dengan protein di dalam sel, zat besi membentuk enzim yang berperan di dalam pembentukan energi di dalam sel. Lanjut ada adenosinat trifosfat atau ATP adalah suatu nukleotida yang dalam biokimia dikenal sebagai satuan molekular pertukaran energi intraseluler. Artinya ATP dapat digunakan untuk menyimpan dan mentransfer energi kimia dalam sel. ATP juga berperan penting dalam sintesis asam nukleat. Lanjut ada status gizi. Adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi dalam tubuh yang dikemukakan oleh Al-Matsir 2005. Pendapat lain menyatakan bahwa status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau perwujudan dari nutrisi dalam bentuk variabel tertentu yang dikemukakan oleh Supariasa et al. 2016. Lanjut ada sistem aerobik. Ialah aktivitas olahraga secara sistematis dengan peningkatan beban secara bertahap dan terus-menerus yang menggunakan energi yang berasal dari pembakaran dengan menggunakan oksigen dan membutuhkan oksigen tanpa menimbulkan kelelahan. Contoh latihan olahraga aerobik adalah jalan, jogging, lari, bersepeda, dan renang. Lanjut ada basal metabolic rate atau BMR. Adalah kalori yang tubuh Anda perlukan untuk melakukan aktivitas dasar tubuh. Aktivitas tersebut mencakup memompa jantung, mencerna makanan, bernapas, memperbaiki sel tubuh, hingga membuang racun dalam tubuh. Lanjut ada karbohidrat loading. Adalah teknik yang digunakan oleh atlet untuk meningkatkan jumlah energi yang bisa disimpan di otot dalam rangka meningkatkan performa olahraga atlet terutama pada jenis olahraga berdurasi lama. Lanjut ada diet sehat seimbang. Diet sehat seimbang menurut Kementerian Kesehatan adalah pola konsumsi makanan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh. Zat gizi yang dibutuhkan untuk diet sehat seimbang adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Biasanya dikenal juga dengan 4 sehat 5 sempurna. Sekian penjabaran dari istilah dalam ilmu gizi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.